Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Gustika Dambardini, NPM 257051004. Di sini saya akan menjelaskan tentang konferensi RE dan FSA pada mata kuliah teori bahasa dan otomata. Nah, di sini ada pengertian dari ekspresi reguler. Ini digunakan untuk menyederhanakan pola dari suatu bahasa reguler. Nah, di sini ada penulisan nama berkas, dan penulisan nama berkasnya itu diawali dengan huruf dan dilanjutkan dengan huruf plus angka dan di-closurein, terus terdiri dari 7 karakter dan format filenya itu .txt, .docs atau yang lainnya. Nah, di sini ada dua state. Jika state A diinputin H, itu hasilnya B, dan state B diinputin H atau A, itu akan ke dirinya sendiri, yaitu hasilnya B. Nah, di sini ada beberapa penerapannya. Yang pertama itu aturan penulisan nama berkas digital, lalu ada aplikasi mesin pencari, penomoran plat kendaraan, fitur ganti untai dalam aplikasi pengolahan kata, lalu ada penganalisis leksikal atau lexical analyzer dalam compiler, dan ada aplikasi-aplikasi pengenalan pola untai. Nah, di sini ada beberapa notasi. Yang pertama itu pangkat bintang. Ini muncul N kali atau nggak muncul sama sekali, panjangnya itu 0 sampai N. Ini disebut closure. Nah, jadi kalau ada X pangkat bintang, itu artinya jika state A di inputin X, itu hasilnya A itu sendiri. Lalu ada pangkat tambah. Nah, ini setidaknya muncul 1 kali dan panjangnya itu 1 sampai N. Ini disebut konvensi. Lalu ada tanda tambah atau garis tegak lurus atau union, itu munculnya salah satu penggabungan, disebut gabungan. Lalu ada titik atau perangkaian atau disebut konkatenasi. Nah, di sini jika Y konkatenasi Y, jadi kalau state A diinputin X itu hasilnya B, dan B diinputin Y itu hasilnya C. Lanjut, di sini ada contohnya. Di sini ada AB closure C. Jadi state awal itu adalah A, dan kalau closure itu kan bisa nggak muncul sama sekali atau bisa berulang beberapa kali, sampai beberapa kali kan. Jadi di ini pertama itu AC karena B closure ini bisa nggak muncul. Terus di yang kedua itu ABC bisa muncul sekali atau lebih, jadi bisa ABBC, ABBBC, dan seterusnya. Lanjut ada A closure union B. Nah, A closure union B ini hasilnya itu B, A karena A ini closure, jadi bisa melakukan perulangan atau nggak muncul sama sekali di string awal ini. Lanjut ada satu closure 0 gabungan 1, jadi ini bisa nggak muncul sama sekali. Lalu dari 0 gabungan 1 itu salah satunya muncul 0, dan ini hasilnya 10 11 karena 11 ini satunya itu closure, dan ini juga bisa diulang sampai beberapa kali. Lanjut ada 0 gabungan 1 closure. Nah, 1 ini merupakan state awal, dan 0 gabungan 1 ini bisa dipilih salah satu dan di-closurein. Ini hasilnya 11 10 10 10 11 11 atau seterusnya. Lanjut ada closure C. Ini bisa, yang A ini bisa nggak muncul sama sekali, jadi isinya C, atau bisa muncul sekali AC dan muncul beberapa kali AAC, dan seterusnya. Dan di sini ada A konvensi C. Kalau konvensi tadi kan setidaknya muncul 1 kali, panjangnya 1 sampai N. Nah, kalau AC ini setidaknya muncul 1 kali, karena kalau yang gak muncul sama sekali itu namanya closure. Nah, itu ngebedain closure dan konvensi, dan bisa muncul beberapa kali juga sama kayak closure. Terus ada A gabungan B.
konvensi C. Nah, gabungan ini kan bisa muncul salah satu, jadi kita ngambil A nya aja dan dikonversiin C, terus atau kita ngambil B nya aja dikonversiin C, dan atau bisa diambil keduanya A B C, dan B ini bisa kita perulangin karena dia konvensi kan gabungannya. Nah, lanjut ke konversi. Di sini NFA ini bisa kita ubah jadi DFA, DFA pun bisa kita ubah jadi RE, dan RE bisa kita ubah jadi epsilon NFA, dan epsilon NFA ini bisa keubah lagi ke NFA, dan ini merupakan bisa merupakan perulangan gitu ya. Nah, di sini kita langsung ke contoh soalnya aja. Di sini contoh soalnya ER dapat membentuk sebuah FSA. Nah, ER-nya itu 0 gabungan 1 closure. Nah, jadi kita di sini ada 3 step. Yang pertama itu ER1 itu 0. Jadi kalau Q0 diinputin 0 itu hasilnya Q1. Lanjut kita ke step 2 yaitu ER2. Kita selesain yang di dalam kurung. Jadi 0 gabungan 1 closure. Nah, 0 gabungan 1 closure ini kan berarti closure ini merupakan perulangan kan. Jadi jika Q1 itu diinputin 0 atau 1, itu hasilnya ke Q1 lagi. Dan selanjutnya ke step terakhir itu kita gabungin semua antara ER1 dan ER2. Jadi 0 gabungan 1 closure itu hasilnya state-nya Q0 jika diinputin 0 itu hasilnya Q1, dan Q1 jika diinputin 0 dan 1 itu ke dirinya sendiri yaitu Q1. Oke, sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.